Artinya apa? Orang meninggal, orang mati tetap bisa beramal, tapi amalnya putus dari kewajiban. Nah, ini mesti dipahami dengan baik. Kalau enggak, nanti enggak bisa membedakan antara orang Islam dengan kucing. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu wa mawalah. Bang Alvin Firdaus beserta seluruh tim yang ada di Pontianak, tim yang ada di Riau, Bapak, Ibu, Abang, Kakak, Adik, sahabat jamaah kajian hijrah bersama Ustaz Abdul Somad yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang mau kita bahas malam ini, bunyi lafal teksnya, idza apabila mata meninggal dunia al-insan manusia. Hadis ini ada dalam Sahih Muslim. Dalam Ahli Sunnah wal Jamaah, kitab hadis yang paling tinggi ada yang disebut dengan kutub sittah. Kutub artinya kitab. Sittah, kitab induk 6. Yang paling tinggi Sahih Al-Bukhari, nomor 2 Sahih Muslim, nomor 3 Sunan Abi Daud, nomor 4 Sunan Nasa'i, nomor 5 Sunan Tirmidzi, nomor 6 Sunan Ibni Majah. Nah, hadis yang kita kaji, kalau ada orang menyampaikan satu hadis, maka disebutkan dalam kitab apa dia ambil. Dikhawatirkan hadisnya palsu. Maka hadis yang kita kaji malam ini ada dalam Sahih Muslim. Bunyi lafal teks hadisnya diriwayatkan dari sahabat Nabi. Nama sahabat Nabi yang meriwayatkan hadis ini namanya Abu Hurairah. Nama dia Abdurrahman bin Sakhar Ad-Dausi, kampungnya dari Yaman. Datang masuk Islam pada tahun ke-7. Jadi dia bersama Nabi tahun ke-8, 9, 10, 11, lebih kurang 3 tahun. 3 tahun bersama Nabi Muhammad SAW. Salah satu hadis yang diriwayatkan beliau, inilah dia, disebutkan Imam Muslim dalam kitab Sahih Muslim. Bunyi lafal hadisnya, idza apabila mata mati meninggal dunia al-insan manusia. Kalau ada nanti penceramah atau penulis buku yang menulis dalam bukunya idza mata ibnu Adam, itu bukan teks dari Sahih Muslim. Yang ada dalam Sahih Muslim idza matal insan. Tidak masalah kalau ada yang meriwayatkan idza mata ibnu Adam, karena makna insan dengan ibnu Adam sama. Insan manusia, ibnu Adam juga anak cucu Adam manusia. Tapi kalau dia mau mengatakan ini ada dalam Sahih Muslim, maka sebaiknya ikuti seperti yang ada dalam teks Sahih Muslim. Idza matal insan. Kalau manusia mati, mati maksudnya ruhnya keluar, meninggal dunia. Inqata'a amaluhu, putus amalnya. Dia rajin sholat duha, solat tahajud, putus solatnya. Solat dia putus. Dia rajin puasa sunat Senin Kamis, putus. Dia rajin berzikir, satu hari solawat 1000 kali, putus. Illa min salasin, kecuali ada 3 amalnya. Yang pertama, illa min shadaqatin jariyah. Yang pertama yang tetap mengalir dari amal dia, perbuatannya itu adalah shadaqatin jariyah, shadaqah. Jariyah, shadaqah yang mengalir. Yang dimaksud dengan shadaqah jariyah, shadaqah yang mengalir ini adalah wakaf. Kalau disebut shadaqah bisa maknanya zakat. Kalau disebut shadaqah bisa maknanya senyum. Kalau disebut shadaqah bisa maknanya mengangkatkan barang orang. Kalau disebut shadaqah bisa maknanya zikir. Kalau disebut shadaqah bisa maknanya wakaf. Hati-hati dengan lafaz shadaqah. Kapan shadaqah maknanya senyum? Tabassumika fi wajhi akhika shadaqah. Senyummu ke wajah saudaramu shadaqah. Kapan shadaqah mengandung makna tasbih? Likulli sulama minkum shadaqah. Setiap tulang-tulang sendi ini ada sedekahnya. Tasbihatin sedekah, tahmidatin sedekah, takbiratin sedekah. Subhanallah walhamdulillah la ilaha illallah. Kapan mengangkatkan barang orang, menolong orang disebut sedekah? Setiap orang yang mengangkatkan barang orang yang berat, ditolongnya naik ke hewan tunggangannya,
maka terhitung sebagai sedekah. Kapan sedekah disebut zakat? Innamas shadaqatu lil fuqara wal masakin wal 'amilina 'alaiha wal mu'allafati qulubuhum wa fir riqab wal gharimin wa fi sabilillah ibnis sabil. Jadi yang dimaksud dengan yang pertama ini adalah shadaqatun jariyah, wakaf. Wakaf tanah, wakaf semen, wakaf batu bata, wakaf pasir, wakaf ruko, wakaf mobil. Nah, ini disebut dengan shadaqah jariyah karena habasta aslaha, pokoknya bertahan. Tanahnya bertahan, semennya bertahan, besinya bertahan, bangunannya bertahan, tidak hancur. Jadi kalau lilin itu tidak disebut dengan sodak wakaf. Saya wakafkan lilin, itu tidak disebut wakaf. Kenapa? Karena lilin setelah dibakar habis. Wakaf ini nggak boleh habis dia. Ini ada saya ngasih beras, beras itu tidak wakaf. Beras itu sodakoh, sodakoh umum. Sedangkan yang khusus disebut dengan wakaf. Wakaf itu rukunnya ada 4. Yang pertama orang yang berwakaf, wakif namanya. Yang kedua adalah orang yang menerima wakaf, nazir namanya, pengelola wakaf. Yang ketiga adalah barang yang diwakafkan, tanah, gedung, semen, batu bata, kerikil. Yang keempat adalah ijab dan qabul, saya wakafkan ini. Maka nazir pengelola tidak boleh mencampur duit wakaf dengan yang lain. Maka rekening itu ada namanya rekening zakat, ada namanya rekening sodakoh operasional, ada namanya rekening wakaf, ada namanya rekening wakaf buku, ada namanya rekening. Nggak boleh, jangan campur aduk semua, hati-hati. Yang bagi yang mengelola rumah yatim, pondok pesantren, rumah Quran, yayasan. Ini tentang shadaqatun jariyah, sodakoh jariyah, mengalir sampai hari kiamat. Di sebelah kita ini ada gedung 20 kelas, 4 lantai, namanya gedung Syekh Abdurrahman. Itu kita letakkan batu pertama bulan September 2021. Santri pertama angkatan masuk 1 Juni 2021. Juni, Juli, Agustus 3 bulan, masuk bulan keempat kita letakkan batu pertama. Dan ini sudah menolong dari 2022 sudah operasional, 2023, 24, 25, sudah 3 tahun. Kemudian asrama Makkah Al-Mukarramah 36 kamar. Sekarang ini ada lagi kelas 27 kelas. Itu semuanya wakaf. Itu kenapa di Ma'had Az-Zahra tidak ada uang bangunan. Ma'had Az-Zahra ini tidak mengutip uang bangunan dan biaya masuknya, uang sekolahnya. Kenapa kita tidak melambung harganya? Karena uang bangunannya ditanggung oleh jamaah. Akadnya adalah wakaf. Sehingga ketika kita nanti mati menghadap Allah, semua menjadi amal jariyah insya Allah. Batu batanya, kerikilnya, keramiknya, atapnya, insya Allah kita jaga, kita rawat. Yang menjaga, yang merawat ini namanya nazir, pengelola. Jadi uang yang masuk ditransfer 10.000, 20.000, 30.000 masuk ke rekening wakaf. Dibelikan ke pasir, batu bata, kerikil, semen, aluminium, besi, itu semua menjadi wakaf, amal jariyah. Ini tentang yang pertama, yang tetap mengalir walaupun sesudah meninggal dunia. Jadi kalau ada orang yang berwakaf, mati dia, lalu kemudian santri membaca Quran, menghafal Quran, membangun dari mulai jam 3 subuh, mandi, bersih, murajaah, mengulang hafalan, tahajud, solat subuh, habis solat subuh zikir, habis zikir baca tafsir Jalalain, lalu kemudian persiapan untuk sarapan pagi, lalu kemudian masuk kelas sampai zuhur, zuhur sampai asar, asar sampai maghrib, maghrib sampai isya, isya sampai jam 10 malam tidur. Nah, itu 24 jam itu mengalirlah ke liang lahat, ke kubur. Non-stop.
mengalir sebagai amal jariah, bacaan Al-Quran. Belum lagi nanti santri-santri ini tamat, dia dididik untuk bisa buka rumah Quran, buka pondok lagi, dia nanti punya murid lagi, dia lagi jadi ustazah, dia jadi da'i. Ini salah satu kecerdasan orang yang beriman, dia tahu amalnya putus, bisa mengalir dengan wakaf. Yang kedua, awaladin aw ilmin yuntafa'u bih, ilmu. Nah, jadi ilmu ini guru-guru kita, para habaib, para kiai, para ustadz, para tuan guru, walaupun hanya guru mengaji di surau, di langgar yang kecil, saya ketemu dengan banyak sekali guru mengaji, mengajarnya di emperan rumah, mengajar di garasi mobil. Dan ibu saya almarhumah Hajah Rohana guru mengaji. Jadi dulu di rumah itu habis maghrib ke isya suara tawar anak-anak mengaji. Dan beliau ngajar ngaji itu tidak dipatoknya orang mau mengasih bayar berapa. Setiap orang yang nanya, yang penting anak kau mau ngaji, udah. Nah, jadi sampai sekarang pun kita membuka anak-anak ngaji gratis. Dari sejak kita tinggal di Ma'had Az-Zahrani, sekeliling anak-anak silakan, gurunya ustazah disiapkan dari maghrib. Sekarang kita bagi 3 saung, di saung TK, saung kantin, dengan saung depan rumah Homa. Nah, ini mengaji dari maghrib ke isya, nanti pulang. Selesai khatam, tamat, masuk angkatan baru, masuk terus sekeliling anak-anak, karena untuk mengembalikan lagi maghrib mengaji. Jadi tidak mesti profesor, guru besar baca kitab, enggak. Kalau ada orang yang hebat baca kitab, khatam, bagus. Tapi yang hanya ngajar ikro, dari mana orang bisa baca Quran kalau tidak baca, selesai khatam ikro? Ini jadi jangan sepelekan guru yang hanya mengajarkan abata saja hakho, karena itu adalah kunci pintu. Kunci untuk membuka pintu. Pintu tahfiz Quran, pintu bahasa Arab berawal dari huruf hijaiyah. Kakak-kakak, ibu-ibu, jangan lupa untuk mengajarkan anaknya alif bata. Jangan lupa ajarkan anak Al-Fatihah. Walaupun kita bukan ustazah, kita tidak tamat pondok, kita betulkan Al-Fatihah, kita ajarkan anak kita ngajarkan istrinya, anak kita ngajarkan anaknya, mengajarkan cucunya, cucu mengalir sebagai ilmin yuntafa'u bih, ilmu yang bermanfaat. Yang ketiga, awaladin salihin yad'ulah, anak yang soleh. Ada anak yang soleh, kemudian dia bangun malam, sholat tahajud, membacakan doa Rabbi firli wali walidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira, kemudian dia berzikir, kemudian dia baca Quran, kemudian dia hadiahkan pahalanya, dia bersedekah, maka anak-anak yang soleh. Hadis ini juga untuk membantah orang yang mengatakan kalau sudah mati selesai. Dalam Islam mati belum selesai, masih ada yang mengalir. Yaitu inilah dia sedekah jariah, ilmu yang bermanfaat, anak yang soleh. Hadis ini perlu dipahami dengan baik, karena ada sebagian orang memahami hadis ini kalau manusia sudah meninggal dunia, jangan lagi dikirim doa, jangan lagi dikirim bacaan Al-Quran, jangan lagi dikirim zikir tahlil, karena sudah putus. Iza mata ibnu Adam, kalau manusia mati putus. Perlu diluruskan pemahamannya. Coba tengok bunyi hadisnya. Iza matal insan, kalau manusia mati, inqata'a amaluhu, putus amalnya. Maksudnya amal orang yang mati itu putus. Kalau Abdul Somad mati, amal Abdul Somad putus. Amal saya yang putus. Adapun saya mati, lalu Bang Alvin mendoakan saya, amal Bang Alvin ke saya tidak putus. Bahwa saya mati, lalu jamaah hijrah bersama Ustadz Abdul Somad mengirimkan tahlil la ilaha illallah, la ilaha illallah. Ya Allah, sampaikanlah pahala tahlil ini kepada Ustadz Abdul Somad, tidak putus. Amal saya yang putus. Adapun amal jamaah ke saya tidak putus. Nah, ini jadi pahami dengan baik. Kalau tidak nanti, kenapa kau nggak kirim doa? Udah putus dia. Yang putus itu dia. Amal dia putus.
Apakah orang mati itu tidak bisa beramal? Coba ingat lagi hadis tentang Isra Mi'raj. Nabi Muhammad SAW Isra Mi'raj, lalu sampai ke Palestina. Nabi jadi imam, makmumnya Nabi Ibrahim, Nabi Adam, Nabi Musa, Nabi Isa, makmum di belakang. Nabi Ibrahim sudah meninggal, Nabi Musa sudah meninggal, Nabi Adam sudah meninggal. Mereka sholat. Ini dalil bahwa orang mati tetap beramal. Tapi katanya putus. Yang dimaksud putus itu adalah amal taklifi, amal wajib. Wajib sholat, wajib puasa, wajib zakat, wajib haji, umroh kalau mampu. Setelah meninggal dunia, dia tetap beramal tapi nggak wajib. Begitu penjelasan dari Syekh Yusuf dalam kitab Al-Mausu'ah Al-Yusufiyah fi Adillatis Sufiyah. Bahwa yang dimaksud dengan inqata'a putus amalnya, maksudnya adalah amal taklifi, amal beban. Wajib sholat, putus nggak wajib lagi. Wajib puasa Ramadan, putus nggak wajib lagi. Wajib zakat kalau sampai haul dan nisab, putus nggak wajib lagi. Wajib haji kalau mampu, putus. Artinya apa? Orang meninggal, orang mati tetap bisa beramal, tapi amalnya putus dari kewajiban. Nah, ini mesti dipahami dengan baik. Kalau enggak, nanti enggak bisa membedakan antara orang Islam dengan kucing. Orang Islam mati, kucing mati. Kucing amalnya putus, orang Islam amalnya putus. Sama lama kucing. Pahami dengan baik. Nah, kalau tidak pahami dengan baik, nanti bingung sendiri. Jadi maksudnya adalah manusia kalau dia meninggal dunia, maka amal taklifi, amal wajibnya putus. Tapi ada beberapa amal dia dulu, perbuatan dia dulu, waktu dia masih hidup tetap ngalir. Apa dia? Dia sodako, dia berwakaf, habis mati ngalir. Dia ngajar, diamalkan muridnya, ngalir. Dia punya anak, anak itu amal. Anak saya itu amal saya. Amal itu maksudnya apa? Perbuatan saya. Amal itu kan perbuatan saya. Anak itu perbuatan saya. Wakaf itu perbuatan saya. Ngajar itu perbuatan saya. Anak saya itu perbuatan saya. Tapi setelah saya mati, perbuatan saya itu ngalir. Anak saya itulah. Nah, itu dia tentang penjelasan. Ini hadis. Tapi hadis yang 3 ini, supaya jangan sampai nanti waktu kita membahas 3 ternyata ada 7. Oh, itu Ustaz Somad cuma menyampaikan yang 3, ada yang 7. Ada satu lagi riwayat 7. Nama kitabnya Sahih, nama kitabnya Sunan Ibni Majah. Kitab yang ke-6, Sunan Ibni Majah. Yang meriwayatkan sama Abu Hurairah juga. Apakah ada kontradiktif antara yang 3 dengan yang 7? Enggak ada. Tidak ada kontradiktif antara yang 3 dengan yang 7. Oke, sekarang kita bahas yang 7. Dalam Sunan Ibni Majah, hadisnya sahih, diriwayatkan juga sama dari Abu Hurairah. Inna, sesungguhnya, mimma, diantara yalhaqul mu'min, yang menyertai seorang mukmin, orang beriman, min amalihi, dari amalnya, wa hasanatihi, perbuatan baiknya, ba'da mautihi, setelah dia mati. Yang pertama, ilman 'allamahu wa nasyarahu, ilmu yang dia amalkan dan dia sebarkan. Ilmu yang dia ajarkan dan dia sebarkan. Coba lihat hebatnya hadis ini. Menyebarkan ilmu, padahal sudah ada ilmun 'allamahu, dia ajarkan. Banyak hal ucapan Nabi itu bisa dipahami sekarang. Ilmu yang dia ajarkan, oke, saya ngajar langsung. Besok subuh saya ngajar Riyadhus Shalihin. Jumat sore saya ngajar At-Targhib wa Tarhib. Tapi ada yang jenis ilmu wa nasyarahu, dia sebarkan. Melalui apa? Nulis buku. Melalui apa? Video. Ini ilmu yang disebarkan. Saya nggak ketemu dengan muridnya. Yang kedua, waladan solihan tarakahu, anak yang soleh. Anak soleh yang ditinggalkan. Yang ketiga, mushafan warathahu,
mewakafkan mushaf Al-Quran. Nah, ini yang jadi tren sekarang, wakaf Al-Quran. Bagi yang menggeluti bidang wakaf Al-Quran, tolong hati-hati. Saya hanya mau bantu iklan wakaf Al-Quran melalui sidak YTWU Syamil Quran. Yang lain saya nggak berani, karena saya lihat akadnya bermasalah. Dikutip dari masyarakat, wakaf Quran, satu Quran 100.000. Ternyata dicetak di Bandung satu Quran 35.000. Kemana pergi uang 65.000? Kita bukan curiga, tapi waspada. Maka saya sudah sampaikan beberapa, Ustadz ini wakaf Quran dari kami, tolong Ustadz foto. Saya nggak berani, saya bilang. Lain kutip satu Quran 100.000, padahal uang cetak 35.000. Jadi semestinya jangan batasi satu Quran 100.000. Terima saja dari masyarakat 100.000, cetakkan semuanya. Jadi kalau 100.000 berapa Quran? 3 Quran. Ternyata cetaknya banyak, diskon. Kertasnya kuning. Bisa dicetak banyak Pak, 100.000 bisa 5. Cetakkan semua, jangan pakai duitnya untuk yang lain. Bagaimana dengan ongkir operasional? Maka diambil dari sodakoh, jangan diambil dari wakaf. Karena akad kita adalah wakaf. Wakaf nggak boleh ngilang, wakaf nggak boleh habis. Nah, ini tentang mewakafkan Al-Quran. Sebagian ulama memahami tidak hanya Quran saja, termasuk mewakafkan kitab tafsir, mewakafkan kitab hadis, mewakafkan kitab fikih. Saya beli kitab fikih Sulaiman Rasyid. Semua santri-santri saya wakafkan. Untuk apa? Untuk almarhum ayah, almarhumah ibu, almarhum datuk nenek moyang saya. Nah, jadi bisa juga wakaf buku. Yang ketiga, mushafan warathahu, wakaf Quran. Yang keempat, au masjidan banahu, bangun masjid. Jadi, hadis yang kedua ini yang ada dalam Sunan Ibnu Majah menjelaskan yang 3 tadi. Kalau yang 3 tadi secara umum, yang 9 ini detailnya. Bangun masjid, bangun surau, bangun langgar, bangun musola, bangun sekolah. Yang ke-5, au baitan libni sabil banahu, membangunkan rumah untuk ibnu sabil. Ibnu anak sabil jalan, ibnu sabil anak yang terputus di jalan, nggak bisa lanjut perjalanan, putus belanja. Datang dari Palembang mau ke Aceh, putus di Pekanbaru, nginap nggak ada duit, buatkan rumah singgah, homestay, rumah singgah wakaf. Sehingga siapapun yang putus belanja, musafir, mampir gratis, buatkan teh. Syukur-syukur ada sarapan pagi. Dan buatkan juga sekalian asrama gratis untuk anak tidak mampu. Beberapa anak yang nilainya tinggi, batal kuliah karena nggak mampu ngekos. Tapi udah digratiskan oleh pemerintah. Iya, sekolahnya Perancis, nginapnya kos sekarang berapa? 500.000. Nah, jadi kalau kita bisa bantu, pemerintah menggratiskan anak berprestasi di kampus, kos-kosannya bangunkan untuk ibnu sabil, kos gratis anak berprestasi, makannya bantuan dari jamaah masyarakat, warung makan. Alhamdulillah Ustadz, banyak sekali masjid-masjid sekarang membuat makan gratis, makan siang, makan malam. Yang keenam, au nahron ajrahu, mengalirkan sungai. Gimana mengalirkan sungai? Jadi zaman dulu dibuatkan parit. Jadi sampai sekarang di Padang Arafah itu ada jembatan. Di bawah jembatannya itu kita bingung kok kosong. Jadi memang nanti airnya datang waktu musim hujan. Nah, ini jangan sampai disumbat, jangan sampai ditutup. Waktu hujan turun, air naik dari gunung turun ke bawah, mengalir dia deras. Ini jangan sampai disumbat. Masuk juga dalam hal ini wakaf sumur bor. Dipakai untuk mandi, untuk sholat, untuk wudhu.
Yang ketujuh, au sodakotan atau sodakoh akhrajaha min malihi, dikeluarkan dari hartanya, fi sihhatihi, waktu sehat, wahayatihi, waktu masih hidup. Kenapa sehat? Karena waktu sehat banyak keinginan. Kenapa hidup? Karena sesudah mati barang kita sudah tidak milik kita lagi. Waktu sehat, waktu masih hidup, sempat dia buat sumur bor, sempat dia bangun kelas, dia bangun asrama, dia bangun masjid, dipakai, itu mengalir. Ini yang 7 ini, yalhaquhu, menyertainya, min ba'di mautihi, setelah dia mati. Tetap menyertainya, sampai kapan? Sampai hari kiamat hancur semua, barulah berhenti. Ini hadisnya sahih dalam kitab Sunan Ibnu Majah, diriwayatkan oleh Abu Hurairah. Itu lebih kurang 30 menit pengantar dialog kita malam ini. Selanjutnya saya serahkan ke Bang Alvin Firdaus. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. دائما